Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Stase Keperawatan Jiwa, mahasiswa Profesi Nurse Angkatan 25 Universitas Jenderal Sudirman. Kami akan memberitahukan kepada teman-teman semua bagaimana sih untuk menghadapi new normal di tempat kerja. Mari kita simak berikut ini. Virus Corona atau COVID-19 merupakan fokus dunia saat ini. COVID-19 menyebabkan ancaman besar bagi kesehatan dan ekonomi global. Situasi total kasus konfirmasi COVID-19 per tanggal 2 Juni 2020 adalah 6.194.533 kasus, dengan 376.320 kematian di 215 negara terjangkit. Indonesia adalah salah satu bagian negara yang terdampak adanya pandemi corona ini. Data yang terupdate setiap harinya, ratusan penderita positif terjangkit corona, sehingga memperlihatkan grafik yang terus meningkat. Kondisi ini tentu menjadi keprihatinan dan kewaspadaan kita bersama. Adanya pandemi corona ini tentu memberikan dampak yang tidak sederhana di seluruh segi kehidupan, baik segi kesehatan maupun ekonomi secara global. Salah satu dampak yang paling berpengaruh adalah pada sektor perekonomian, di mana terjadi penutupan beberapa toko, mal, perusahaan, bahkan PHK massal yang membuat penurunan daya ekonomi baik negara maupun masyarakat. Tetapi, untuk pencegahan secara farmakologis yakni vaksin, belum ada hingga saat ini. Seluruh negara berlomba-lomba berusaha menciptakan vaksin yang dapat menangkal virus ini, namun membutuhkan waktu yang tidak singkat. Peningkatan daya tahan tubuh dan perubahan gaya hidup yang paling ampuh saat ini berupa PHBS, yaitu cuci tangan, penggunaan masker, dan jaga jarak. Sebagian besar negara di dunia akan mulai membuka diri untuk hidup berdampingan dengan COVID-19 yang disebut dengan new normal. Apa itu new normal? New normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal dan tetap produktif, namun ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19. Menurut WHO, ada 6 poin utama jika suatu negara akan menjalankan kebijakan new normal, yaitu yang pertama, pemerintah bisa membuktikan bahwa transmisi virus corona sudah dikendalikan. Yang kedua, rumah sakit atau sistem kesehatan bersedia untuk mengidentifikasi, menguji, mengisolasi, melacak kontak, dan mengkarantina pasien COVID-19. Yang ketiga, risiko penularan wabah sudah terkendali, terutama di tempat dengan kerentanan tinggi. Yang keempat, langkah pencegahan di lingkungan kerja, seperti menjaga jarak, cuci tangan, dan etika saat batuk. Yang kelima, mencegah kasus virus corona dari luar. Yang keenam, menghimbau masyarakat untuk berpartisipasi dan terlibat dalam transisi new normal. Nah, sekarang perlu diketahui teman-teman, apa saja yang harus kita lakukan untuk menghadapi new normal di tempat kerja? Yang pertama, menjaga kebersihan tangan. Cuci tangan Anda dengan tepat. Fasilitasi tempat cuci tangan dengan air atau dengan hand sanitizer. Yang kedua, menjaga kebersihan pernafasan. Gunakan masker. Dan jika Anda merasa sakit, Anda tidak perlu pergi bekerja. Yang ketiga, menjaga jarak. Jaga jarak paling sedikit 1 meter. Hindari kontak fisik langsung dengan orang lain. Kurangi kepadatan orang di dalam gedung. Meminimalkan kebutuhan untuk pertemuan fisik, misalnya dengan menggunakan fasilitas telekonferensi. Menerapkan pembentukan shift atau divisi oleh tim. Tunda acara di tempat kerja yang melibatkan kontak dekat. Yang keempat, kurangi perjalanan yang terkait dengan pekerjaan. Yang kelima,
membersihkan dan mendisinfeksi lingkungan tempat kerja secara teratur. Yang keenam, menyediakan alat bantu promosi tentang pencegahan COVID-19. Dan yang ketujuh, jika ada pekerja yang merasa tidak enak badan dan memiliki gejala, maka tetap di rumah, isolasi, dan hubungi profesional kesehatan. Kemudian, untuk masyarakat yang akan kembali bekerja, harus mempersiapkan segalanya, seperti penggunaan masker jika akan keluar rumah, menjaga kesehatan tubuh dengan gizi yang seimbang, olahraga teratur, istirahat yang cukup, tidak merokok, mengkonsumsi vitamin tambahan untuk meningkatkan imunitas. Lalu, fasilitasi lingkungan rumah dan tempat kerja yang aman dan sehat dengan menjaga kebersihan dan kualitas udara. Kemudian, melakukan rekayasa engineering pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas. Dan, 1 hari sebelum masuk bekerja dilakukan self-assessment risiko COVID-19 pada seluruh pekerja. Tamu diminta mengisi self-assessment. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Yuk tetap waspada, cegah penularan, jaga diri Anda, keluarga, dan orang lain yang berada di sekitar Anda. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.